izin menyampaikan. Saya hanya akan mengatakan bahwa satu hal yang harus kita sepakati bersama adalah kalimat yang tadi disampaikan oleh Kemendikbudristek. Kekhususan dapat diakomodasi, tetapi tetap dalam satu sistem nasional. Jadi menurut saya ini sangat tepat. Kekhususan masing-masing yang ada di Kemenak, yang ada di Kemensos dengan sekolah rakyat, kemudian juga sekolah terintegrasi yang ada di Kemendikdasmen, ataupun sekolah reguler yang saya harus mengatakan hatiannya sekarang agak menurun karena terpecah di berbagai program yang harus dilaksanakan. Maka kalimat kekhususan dapat diakomodasi tetapi tetap dalam satu sistem nasional, itu yang mestinya kita rumuskan bersama. Karena ini adalah semuanya berbicara tentang pendidikan, bagaimana kemudian saya menggambarkan sebenarnya ada sebuah lembaga secara khusus yang mensinkronkan untuk pencapaian target-target pendidikan nasional kita dari seluruh kementerian yang ada. Karena apa? Kemenak juga dari tataran pendidikan dasar, bahkan PAUD, pendidikan dasar dengan nama yang berbeda ya. Kemudian juga menengah. Kemensos, sekolah rakyat ini dari SD, SMP, SMA. Sekolah unggul Garuda dulu diprediksikan SD, SMP, SMA, sekarang hanya yang SMA saja. Yang tadi sekolah terintegrasi itu tidak dari SD tapi SMP dan SMA. Ini kan semuanya bicara pendidikan. Kita bicara soal standar pendidikan yang harus dilaksanakan oleh semua. Kita bicara target pendidikan. Maka yang perlu kita pikirkan tidak hanya di panja Sisdiknas. Memang ini harus melepaskan ego sektoral. Kita harus melepaskan. Lalu bagaimana kemudian seluruhnya ini terkoordinasi dengan baik. Karena kalau dibicarakan soal regulasi, ya sebenarnya kita belum punya regulasi yang untuk menguatkan itu. Kemensos tidak pernah kemarin-kemarin bicara pendidikan. Adanya PKH untuk anak-anak sekolah dari keluarga miskin. Ada bantuannya. Kemendikbudristek juga tidak pernah bicara sekolah menengah. Bicaranya namanya juga Diktisaintek. Bicaranya tinggi-tinggi. Nah ini Bapak harus berbicara yang lain. Maka satu, komitmen kita bersama dengan melepaskan ego masing-masing tetapi berbicara untuk kepentingan nasional. Mulai kita harus memikirkan termasuk nanti di dalam undang-undang Sisdiknas payungnya apa dan mengkoordinasikan seluruhnya ini. Yang kedua, beberapa hal sudah disampaikan Kemendikdasmen ketika berbicara rencana induk pendidikan nasional. Dalam gambaran kami, yang ini saya kira juga perlu pemahaman yang sama juga dulu. Ketika bicara rencana induk pendidikan nasional, itu yang kemudian menjadi, kalau ini sudah ada, itu yang menjadi pegangan kita bersama. Artinya kalau sekarang ada Kemenak, ada Kemensos, ada Kemendikbudristek, berbicara rencana induk pendidikan nasional, tidak mungkin lagi yang berbicara menyusun ini hanya Kemendikdasmen. Semuanya mesti kemudian bersama-sama menyusun ini. Sehingga arahnya jelas kalau mempunyai rencana induk pendidikan nasional. Tapi maaf Pak, semenjak saya periode 1, sudah selalu berbicara Komisi 10 ini tentang roadmap pendidikan. Semua menteri mengatakan tidak bisa dalam waktu singkat menyusun itu. Sama ketika kemudian kita bicara rencana induk pendidikan nasional ini.
Nah, bagaimana kemudian ini bisa kita secara serius? Ini sudah lama loh PR-nya. Sejak Pak Muhadjir. Saya bertanya Pak Muhadjir. Pak Muhadjir menjawab. Mengatakan bahwa ini tidak mudah, Bu. Sangat lama untuk bisa menyusun ini. Nah, sekarang kita ingin bagaimana mengkoordinasikan ini semua. Tanpa rencana induk pendidikan nasional tidak bisa. Di RUU Sisdiknas sudah mulai muncul kan, Bu? RUU Sisdiknas kan sudah ada rencana induk pendidikan nasional. Hanya kemudian berbicara siapa yang bertanggung jawab ini, itu yang kemudian harus didiskusikan kembali. Yang ketiga, soal guru agama ini harus clear. Kemenak menyampaikan bahwa di dalam pandangan Kemenak sebaiknya guru agama itu memang di dalam masuk di dalam bagian koordinasi struktur di bawah Kemenak. Artinya yang menentukan bahwa ini layak mengajar di sekolah-sekolah tersebut adalah Kemenak. Nah, ini juga harus ada pintu, Bapak. Begitu sulitnya guru-guru yang mengajar agama di sekolah di Dikdasmen. Ini kewenangan siapa? Yang menentukan siapa? Ini pun harus dirembuk. Yang memutuskan guru agama ini siapa? Yang mengangkat siapa? Jangan Kemenak merasa tidak mengangkat, yang di sini yang angkat Dikdasmen, tapi itu soal keagamaan. Ini nggak clear juga. Jadi menurut saya ini juga harus clear. Sehingga termasuk kesamaan ketika kemudian ada program-program yang memang mereka harus ikut lalui, termasuk program di dalam peningkatan SDM maupun ke dalam soal kesejahteraan. Yang keempat, sekolah rakyat dalam gambaran saya itu adalah seperti sekolah umum tapi pesertanya desil 1-2. Pertama, sama dengan Bu Anita, sebaiknya dalam menentukan tempat itu pasti melihat dari sisi kebutuhan kewilayahan. Sekarang ketika kita melihat anak-anak sekolah harus naik perahu dulu, harus menyeberang yang tanpa jembatan, harus pakai tali dan yang lainnya. Mestinya wilayah seperti itu yang kemudian kita dekatkan, di situ ada sekolah rakyat. Sehingga mereka tidak kesulitan untuk bisa mendapatkan pendidikan, layanan pendidikan. Yang kedua, kita juga punya banyak sekolah-sekolah MI, MTS, MA yang menurut gambaran saya sangat dimungkinkan sekolah rakyat tapi kekhususan dalam keagamaan. Karena banyak kan wilayah yang punya, yang sekolahnya di MI, MA, MTS yang di pelosok-pelosok yang mungkin juga wilayahnya tidak terjangkau dengan mudah dan kondisi masyarakatnya tidak mampu. Sekarang sekolah rakyat umum, sangat dimungkinkan kita punya sekolah rakyat tapi itu berbasis keagamaan. Dan banyak daerah-daerah tertentu yang sangat mungkin sangat membutuhkan itu. Nah, ini menurut saya akan cukup membantu masyarakat di titik-titik tertentu. Dan yang terakhir, saya mengusulkan tentang prodi, Pak. Kita tidak boleh lupa, IAIN itu dulu berdiri untuk apa sih? Misi utamanya apa sih? Pendidikan tinggi keagamaan itu misi utamanya apa? Misi utamanya kan menjadi apa? Akademisi yang berkaitan dengan keagamaan. Nah, yang terjadi sekarang saya boleh bangga ketika Bapak mengatakan ini banyak kok yang world class dari sekolah-sekolah perguruan tinggi keagamaan. Tadi disampaikan beberapa. Kita mulai sedang berhitung sekarang dari Dikti Saintek bersama-sama Kemenak. Apakah kita mau buka bebas nih? Dikti Saintek juga mau buka keagamaan.
Kemenek juga buka yang umum. Semua prodi boleh. Ini problem loh Pak. Basicnya sudah berbeda, tujuannya dulu berdirinya jangan dilupakan untuk apa. Nah, berarti kita harus berhitung. Kan ini nggak, kalau harus seperti itu ya berarti nggak ada bedanya yang di bawah Kemenak sama Kemendikbud. Digatukkan. Gatuknya klik. Biar dia tahu bahasa Jawa. Bukan kalau disatukan mesti nggak mau, ambok yakin, ya kan? Ini kan yang berbeda. Jadi ambok yakin dia juga nggak ngerti. Jadi Kemenak ini konsentrasi di sini, oke. Ada toleransi berapa persen prodi di luar keagamaan. Nah sekarang prodinya kedokteran juga ada. Semua ada. Nggak ada yang nggak ada. Lalu Dikti Saintek juga, ya udah kalau gitu kita juga buka. Ini kan ekonomi syariah juga ada. Bosan kita Pak. Kita tidak boleh melupakan bagaimana proses berdirinya waktu itu. Maka ini izin Bapak Ibu. Memang juga harus kita atur di Undang-Undang Sisdiknas. Oh berarti nggak boleh nih kedokteran. Bisa saja kedokteran tapi kedokteran yang syariah gitu. Jadi perempuan nolong perempuan saja yang ya bisa jadi kan kalau kita punya konsep pemikiran begitu. Untuk rumah sakit khusus ya itu manusia. Jadi saya kira ini juga perlu dipikirkan Pak. Jangan sampai membabi buta seperti saat ini semua buka masing-masing suka-suka kita saja. Walaupun sudah dibatasi sekian banyak perguruan tinggi atau prodi yang harus ditutup. Tapi saya kira ini perlu kebijaksanaan, longgaring hati, longgaring manah. Keterbukaan hati untuk bahwa kita tidak boleh berbicara ego. Ini bicara untuk pendidikan bangsa dan negara. Saya kira demikian Pak. Terima kasih. Merdeka. Terima kasih Merdeka.